الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'd. Kita lanjutkan bacaan kita terhadap kitab Ringkasan Al-Fusul fi Siratul Rasul. Yang mana pembahasan kemarin adalah pembahasan seputar tragedi, kejadian awal kali. Barakallahu fikum, adanya tawanan dalam agama Islam, kemudian mendapatkan ghanimah, harta rampasan perang dalam agama Islam, dan juga apa? Barakallahu fikum, tragedi peristiwa adanya khumus dalam agama Islam. Khumus itu 1/5. Jadi kalau perang melawan musuh kok menang, dapat harta rampasan perang namanya ghanimah. Ghanimah itu nanti kalau dibagikan jangan lupa 1/5-nya untuk Allah dan Rasulnya. Faham? Kalau baru ultimatum, hari ini jam 5 sore kami akan menyerbu tempat si fulan, orang kufar itu ya. Baru dengar ultimatum lari semua mereka. Lari tunggang langgang kocar kacir. Paham ya? Ditinggalkan kampungnya beserta harta-hartanya. Ada sapinya, ada lembunya, ada kudanya, ada kambingnya, ada ayamnya, ada ontanya, ada mobil-mobilnya, motor-motor lengkap itu semuanya ada. Kaum muslimin masuk ke kampung itu, mendapatkan harta tadi itu, namanya apa? Tanpa peperangan. Namanya apa? Ayo, ingat-ingat. Apa istilahnya? Harta rampasan perang tapi tanpa adanya peperangan. Jam 5 sore kaum muslimin akan menyerbu kampung sebelah yang di sana orang kufar suka membunuh kaum muslimin misalnya, posisi perang ya. Baru dengar kabar itu. Paham ya? Sekarang kan kabar cepat sekali tersebar dengan adanya media sosial ini ya. Misalkan gitu ya. Langsung lari tumbang langgang. Wah, murat-marit kocar kacir. Wah, lari tahu kemana gitu ya. Ditinggalkan semua hartanya, mobilnya, motornya, kambingnya, sapinya, ayamnya, semuanya di situ. Kaum muslimin masuk kampung itu udah ngambil hartanya semuanya. Namanya apa namanya? Fai'un. Namanya fai', jangan lupa ya. Fai'. Yang ketiga, kalau ternyata dalam peperangan, kalau ghanimah harta rampasan perang tapi diiringi peperangan, itu ghanimah. Paham ya? Harta rampasan perang diiringi dengan peperangan, kemudian kaum muslimin menang, hartanya apa namanya? Ghanimah. Harta rampasan perang tanpa adanya peperangan namanya fai'. Namanya fai'. Yang ketiga, harta rampasan perang tapi diakibatkan 1 lawan 1. Paham ya? Jadi ketika ada penyerangan gitu, ada orang kafir masuk ke gang, dikejar sama dia. Wah, kejar. Wah, sampai di gang, wah, kurang ajar, dibunuh gitu. Bunuh, ternyata dia di kantongnya ada membawa 2 kilo emas misalkan. Pada harta lah gitulah ya. Langsung diambil lah. Harta itu yang dia dapatkan itu namanya apa namanya? Barakallahu fikum. Ayo antum. Namanya salabun. Paham ya? Jadi kalau 1 lawan 1, kemudian kalau dia kalah, kalau bawa harta situ, harta diambil, pelurunya, senjatanya, kemudian apa aja yang ada situ diambil sama dia, namanya salab. Paham ya? Yang bunuh itu dia berhak mendapatkannya. Paham ya? Jadi ada 3 istilah ya, ghanimah, fai'un, salabun. Ghanimah, fai'un, salabun. Paham ya? Ghanimah harta rampasan perang diiringi dengan peperangan. Yang kedua, fai'un harta rampasan perang tanpa adanya peperangan. Paham ya? Yang ketiga adalah apa? Harta rampasan perang yang dihasilkan 1 lawan 1. Paham belum? Mahfum Bang? Seperti itu. Istilah-istilah dalam peperangan. Kita langsung saja melanjutkan peperangan yang berikutnya, atau sebelum peperangan ada lagi tragedi kisah yang perlu kita ingat-ingat. Qala al-mu'allifu athabahullah tahwilul qiblah wa fardus shaum. Sekarang mengenai kisah tragedi peristiwa perpindahan kiblat dan juga diwajibkannya puasa. Karena dulu kiblat itu sebelum kita salat menghadap, atau sebelum kaum muslimin salat menghadap ke Ka'bah Baitulil Haram, dulunya mereka menghadap ke mana? Ke Baitul Maqdis. Paham ya? Ke Baitul Maqdis, ke Masjid Aqsa. Paham ya? Masjid Aqsa, barakallahu fikum. Setelah itu barulah
turun ayat mengenai perpindahan kiblat. Nah, kita lihat kapan bulannya dan kapan tahunnya. Ini sekarang kita masih berada pada pembahasan peperangan yang dilaksanakan atau berlangsung pada tahun 2 Hijriah. Enggak usah bingung, masih 2 Hijriah semua ini. Masih 2 Hijriah ya, kita lihat. Wa fi Sya'ban min hadhihi sanah, dan di bulan Sya'ban pada tahun ini, tahun berapa? 2 Hijriah. Huwilatil qiblah min Baitul Maqdis ilal Ka'bah. Nah, diubahlah kiblat yang semula dari Baitul Maqdis menuju Ka'bah. Barulah kaum muslimin salat menghadap Ka'bah. Paham ya? Tahun 2 Hijriah, bulan Sya'ban, perpindahan kiblat. Dari mana ke mana tadi perpindahannya? Nah, barakallahu fikum, irsyad. Naam, semula mengarah ke Baitul Maqdis, kemudian dipindahkan, nah barakallahu fikum, mengarah ke Ka'bah. Wa dzalika ala ra'si 16 syahra min maqdimihi al-Madinah. Masyaallah. Yang demikian itu terjadi di awal-awal apa? Nah barakallahu fikum, 16 syahra, yaitu 16 bulan. 16 bulan, nah barakallahu fikum, setelah beliau hijrah ke Madinah. 16 bulan setelahnya. Paham insyaallah ya? 16 bulan setelahnya, setelah Rasulullah hijrah dari Makkah ke Madinah, barulah dipindahkan barakallahu fikum arah kiblat. Semula mengarah ke Baitul Maqdis, kemudian setelah itu pindah ke mana tadi Ahmad? Ke Ka'bah, ke Baitulul Haram. Naam. Wa qila 17 syahra. Ada juga yang mengatakan setelah 17 bulan. Paham ya? Nah, kalau 16 bulan tadi berarti berapa tahun? 16 bulan itu. Kurang lebih setahun setengah ya, setahun lebih 4 bulan ya. Ya kan? Setahun lebih 4 bulan. Nah, kalau 17 bulan berarti ya setahun lebih, setahun setengah ya. Ya kan? Setahun lebih 5 bulan ya. Nah, barakallahu fikum, seperti itu. Wa huma fis sahihain, dua-duanya di dalam sahihain ini hanya sekedar penyebutan bahwasannya kapan disyariatkannya untuk perpindahan kiblat tadi itu. Wa furida shaumur Ramadan, dan diwajibkan puasa Ramadan pada tahun berapa berarti? 2 Hijriah. Ini masih seputar 2 Hijriah semuanya. Paham ya? Wa furida shaumur Ramadan, dan diwajibkan puasa Ramadan pada tahun 2 Hijriah. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Naam. Wa furidat li ajlihi zakatul fitri qablahu biyaum, dan juga diwajibkan karena dalam rangka puasa Ramadan tersebut zakat fitrah. Kapan itu? Sehari sebelumnya. Paham ya? Sehari sebelum diwajibkan puasa Ramadan. Nah, barakallahu fikum, diwajibkan pula zakat fitrah. Maksudnya itu waktunya. Paham ya? Masih tahun berapa ini? 2 Hijriah. Na'am barakallahu fikum, seperti itu. Ikhwani fi din azza wa jazakumullah. Karena apa? Karena otomatis rangkaian ini kan enggak bisa terlepas. Puasa Ramadan ya, di akhir Ramadan ada yang namanya zakat fitrah itu. Nah, tentunya pembahasannya dalam pembahasan dalam masalah ilmu fikih. Na'am barakallahu fikum. Ikhwani fi din azza wa jazakumullah wa hafizakumullah jami'an. Kita ambil sedikit Ghazwatu Badrin al-Kubra, perang Badr yang besar. Karena sudah kita lewati kan sebelumnya, saat itu ada perang Badr yang pertama, tapi enggak terjadi peperangan. Paham ya? Nah, tidak terjadi peperangan. Jadi cuman ya cuman istilahnya sempat mau barakallahu fikum berperang, tapi enggak ada pembunuhan, juga enggak ada terjadi peperangan. Nah, sekarang tragedi sekarang inilah yang ada peperangan dengan peperangan yang sangat besar, dan juga ada yang mati syahid, juga ada korban dari orang kufar banyak sekali. Paham ya? Sebelum kita baca, anak kasih cuplikan saja biar antum tambah semangat dalam mengenal sejarah Islam ini. Perang Badr ini, jadi kalau disebut perang Badr itu seringnya Badr Kubra itu. Paham ya? Terjadi pada tahun 2 Hijriah, bulan Ramadan. Paham ya? Jumlah kaum muslimin 313 sampai 319. Paham ya? Nah, jumlah orang kufar
900 sampai 1000. Wah, enggak sebanding ya, banyak sekali mereka ternyata ya. Luar biasa. Tapi kita lihat nanti yang menang siapa. Di dalam perang Badar ini kemenangan diraih oleh kaum muslimin dengan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah taala sudah menjanjikan untuk Rasulullah dua perkara, imma nasr wa imma syahadah. Imma pertolongan, imma apa? Mati syahid. Paham ya? Kemudian yang korban dari kalangan kaum muslimin 14 orang. Artinya terjadi pada tahun berapa tadi? Ustaz Hasan? 2 Hijriah. Bulan apa? Ramadan. Jumlah kaum muslimin berapa? 313 sampai 319 kurang lebihnya. Kemudian jumlah orang kufar berapa tadi? Nah, barakallahu fikum. 900 sampai 1000. Kemenangan diraih oleh kaum muslimin. Korban dari kaum muslimin dari para sahabat 14 orang. Paham ya? Korban dari orang kufar 70 orang. Paham ya? Sekitar 70 orang dari orang kufar. Nah, langsung perang Badar itu yang mimpin siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga segenap para sahabat yang lainnya. Ada di sana Sa'ad bin Mu'adz, ada di sana Ali bin Abi Thalib, ada juga yang lainnya. Nah, mereka dipimpin oleh siapa? Mereka tidak dipimpin dengan sosok tertentu, tapi nah barakallahu fikum ada orang yang sangat luar biasa, diagungkan oleh mereka, terbunuh di perang Badar itu. Paham ya? Siapa itu? Abu Jahal. Ada Abu Jahal di situ. Ada Abu Jahal, terbunuh Abu Jahal. Nah, karena terbunuh tersebut, ini sekedar selingan untuk nanti berikutnya ya. Nah, marahlah Abu Sufyan bin Harb. Siapa namanya Abu Sufyan bin Harb? Sakhr bin Harb marah. Karena marah mengumpulkan sekutu-sekutu orang Arab, orang musyrikin semua dikumpulkan untuk balas dendam pada perang Uhud. Terjadi pada tahun 3 Hijriah, bulan Syawal. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Jumlah perbandingan pasukannya bagaimana? Ini kan balas dendam. Awal mula kan Abu Sufyan ini kan Abu Sufyan bin Harb kan karena melihat kemarinnya sebelum perang Badar ini kan apa kemarin? Ada orang namanya Amr bin Hadrami, ingat enggak kemarin itu? Nah, kan ditawan, dibunuh kemudian ada 2 tawanan, ya kan? Dan apa? Dan barang-barangnya diambil semuanya, ya kan? Lauk pauknya diambil juga, kemudian apa? Kismis zabibnya diambil. Ini merasa khawatir gitu loh ya. Akhirnya dia nyewa orang untuk apa? Karena dengar kabar Rasulullah mau nyerang, nah nyewa orang untuk lari ke Mekah. Di Mekah teriak dia, bahwasanya Nabi Muhammad ingin menyerbu kafilah rombongan yang bawa harta orang-orang Quraisy misalnya. Langsung mereka keluar semua banyak sekali pasukannya. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Tapi ternyata ada benar. Kalah mereka. Di perang Badar ini kalah. Sampai Allah Taala turunkan apa? Para malaikat membantu perang Badar. Paham ya? Dari kalangan malaikat ada yang ikut perang Badar dengan seizin Allah Subhanahu wa taala. Kemenangan diraih oleh kaum muslimin. Nah, ketika perang Uhud, Abu Sufyan bin Harb balas dendam. Balas dendam dengan tentara dikumpulkan banyak sekali, sekutu-sekutu, teman-temannya yang ekstrim, asabiyah, fanatik yang dengan mereka intinya enggak suka Rasulullah dan tidak suka agama Islam. Berapa jumlahnya total perang Uhud pasukannya? Ayo na'am, berapa? Kurang lebihnya 3.000 pasukan orang kufar. 3.000 pasukan ngelawan kaum muslimin yang jumlahnya berapa kemarin? Awal mulanya 1.000 orang berangkat. Di tengah perjalanan ada oknum yang kurang ajar. Siapa oknumnya ini? Abdullah bin Ubay bin Salul. Paham ya? Menggembos-gembosin. Abdullah bin Ubay bin Salul gembos-gembosin. Wah, ini jangan ini. Akhirnya pulanglah 300. Tinggal 700 lawan 3.000. Masya Allah. Di situ kaum muslimin diuji dengan kemenangan atau kekalahan? Kekalahan. Awal mula menang, tapi ternyata kemenangan itu hanya sesaat saja. Karena di balik itu mereka tidak mentaati perintah Rasulullah untuk tetap kokoh di Jabal Uhud. Turun rebutan ghanimah, diserang balik, akhirnya kaum muslimin banyak yang meninggal. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Adapun ketika perang Badar yang sebelumnya, ada enggak dari kalangan sahabat yang meninggal yang bisa dikatakan termasuk sahabat yang mulia juga dan juga punya nama? Ada enggak? Siapa itu? Hamzah bin
Hamzah bin Abdul Muthalib terbunuh di perang Badar. Nah, kemudian sosok tokoh mereka yang besar Abu Jahal juga terbunuh di perang Badar. Itu kesimpulannya, nanti akan kita lewat satu persatu karena panjang kisahnya. Kalau nggak salah ini kurang lebih 2 lembar ini ya. Bahas masalah perang Badar ada 2 lembar. Kesimpulannya yang Anda sebutkan tadi itu sebagai bahan gambaran nanti barakallahu fikum, karena panjang lebar seperti ini tetap kita baca juga ya karena seru. Kisah peperangan seru sekali. Nah, barakallahu fikum, tentunya motivasi, dorongan bagi kita semuanya bahwasanya pertolongan Allah Subhanahu wa taala ditujukan kepada orang-orang yang menolong agama Allah Subhanahu wa taala. Nasallahu as-salamata wal afiyah walhamdulillahirabbil alamin.